persyaratannya sudah terpenuhi, tapi sekarang Bapak Ibu, yang dipanggil adalah semua guru atau yang mendapat notifikasi itu adalah semua guru yang ada di Dapodik, ya Bapak Ibu. Jadi proses pemanggilan Bapak Ibu, proses pemanggilan PPG untuk guru tertentu di tahun ini itu berbeda Bapak Ibu. Jika di tahun sebelum-sebelumnya itu dipanggil yang memenuhi persyaratan, ya Bapak Ibu ya, yang mendapat notifikasi itu adalah guru-guru tertentu yang sudah apa namanya eh, ap- sudah mendapatkan atau eh, persyaratannya sudah terpenuhi. Tapi sekarang Bapak Ibu, yang dipanggil adalah semua guru atau yang mendapat notifikasi itu adalah semua guru yang ada di Dapodik, ya Bapak Ibu. Jadi berapapun jumlah eh, lama masa baktinya, berapa apapun jurusannya, itu semuanya mendapatkan notifikasi undangan, ya. Nah, di Dapodik secara nasional itu ada 1,6 juta Bapak Ibu yang belum tersertifikasi, ya. Nah, semuanya bahkan yang sudah mendapatkan sertifikasi itu mendapatkan notifikasi panggilan seleksi administrasi PPG tahun 2024. Nah, lalu bagaimana Bapak Ibu ketika eh, padahal di 2024 ini masih masih tidak masih belum bisa untuk pendidikan agama Islam, pendidikan guru MI, PGMI dan seterusnya yang keagamaan dan seterusnya itu belum bisa. Kenapa dia mendapatkan panggilan? Nah, Bapak Ibu, eh, semua pemanggilan ini dilakukan Bapak Ibu juga untuk merencana apa namanya persiapan Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa di sebelum apa namanya di beberapa waktu yang lalu sudah terjadi diskusi antara eh, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama terkait penuntasan apa namanya eh, PPG PPG guru tertentu eh, yang membidangi keagamaan Bapak Ibu. Nah, untuk mempersiapkan hal tersebut, maka dari awal pun Bapak Ibu ini eh, dilakukan verifikasi dulu, ya. Namun, Bapak Ibu nantinya akan terhenti dan terarsipkan pada saat memilih bidang studi, ya. Jadi ketika dia nanti misalnya saya adalah guru agama Islam dengan S1 Pendidikan Agama Islam. Saya mendapatkan notifikasi di SIM PKB. Nah, kemudian persyaratan eh, persyaratan lama mengajar sudah terpenuhi, jam mengajar sudah terpenuhi, NIK semuanya valid, sudah hijau semua, ya. Kemudian saya bisa melanjutkan. Nah, verbal ijazah sudah valid. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah memilih bidang studi. Nah, di sini dia tidak bisa lanjut, ya. Di sini saya tidak bisa lanjut karena ketika saya bidang studi PAI, maka tidak akan ada pilihan program studi PPG di sistem, ya. Jadi dia tidak bisa lanjut, terarsipkanlah dokumennya ini. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi untuk program-program studi yang memang belum terakomodir, ya, terakomodir di PPG, dia akan terarsipkan Bapak Ibu. Nah, untuk bidang studi yang terakomodir di PPG itu sama dengan bidang studi yang diakomodir di PPG tahun 2023, Bapak Ibu. Nah, itu. Jadi prosesnya sekarang semuanya terpanggil, Bapak Ibu.
semua terpanggil, yang ada di Dapodik semuanya mendapatkan notifikasi. Nah, nanti stopnya di mana atau eh, terganjalnya di mana, itu nanti tergantung dari dokumen Bapak Ibu. Nah, ini informasi terkait PPG bagi guru tertentu yang piloting. eh, Kemungkinan ujiannya akan dijadwalkan pada eh, Februari tahun 2025 untuk yang tahap ketiganya. Nah, ini potensi peserta seleksi administrasi guru tertentu tahun 2024 ya. Nah, ini ada 800.000 Bapak Ibu. 800.000 seluruh Indonesia. Nusa Tenggara Barat ada di 26.468. Nah, sangat sangat besar ya Bapak Ibu ya, ada 26.000. Nah, eh, ketika kita melakukan verifikasi secara manual dengan jumlah yang besar, Bapak Ibu, tentunya akan membutuhkan waktu lama, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu, kami menghimbau Bapak Ibu untuk yang pertama kali dilakukan adalah cek data Bapak Ibu di PD Dikti. Ya, itu yang pertama caranya supaya bisa lebih cepat, Bapak Ibu. Selain lebih cepat, itu juga membantu kami di BGPNTB untuk uh, apa namanya melakukan verifikasi tidak terlalu banyak, ya. Nah, ini apa namanya persiapan calon peserta seleksi administrasi bagi guru tertentu. Yang pertama, guru aktif mengajar minimal 1 tahun pada tahun ajaran 2003-2024. Ya, yang tercatat pada Dapodik atau kurang dari 1 tahun dengan pertimbangan memiliki riwayat mengajar yang tercatat pada Dapodik pada tahun ajaran sebelum 2003-2024. Izin, apakah ada suara di depan mengganggu? Tapi aman lah. Aman ya? Oke. Soalnya ada yang apa namanya geladi bersih. Oke. Ah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian verifikasi nomor induk kependudukan ya pada halaman verval PTK data kemdikbud.go.id. Artinya Bapak Ibu nantinya yang bisa melanjutkan itu yang sudah valid semua datanya, ya, yang valid semua datanya. Uh, di verval PTK Bapak Ibu itu pastikan data semua valid, NUPTK, kemudian NIK itu valid, ya. Kalau tidak, dia tidak bisa apa namanya melanjutkan prosesnya, akan merah di SIM PKB. Ya. Nah, untuk memperbaiki NIK tersebut, Bapak Ibu bisa uh, memperbaiki melalui operator sekolah, ya, operator sekolah untuk memperbaiki data di verval PTK dengan membuka verval PTK .data.kemdikbud.go.id. Kemudian setelah semuanya itu valid, ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya begini Bapak Ibu, tanggung jawab data itu ada sebenarnya di kita Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu saya harapkan itu bertanggung jawab terkait datanya sendiri Bapak Ibu. Artinya ketika operator sudah menginput Bapak Ibu bisa dong dilihat dulu, ya, dilihat dulu apakah ada kesalahan penulisan, kesalahan ejaan, kesalahan dari tempat lahir dan seterusnya. Nah, karena yang tahu pasti datanya Bapak Ibu itu Bapak Ibu sendiri, bukan operator. Jadi tidak apa-apa dibantu menginput oleh operator, tapi kita bertanggung jawab penuh juga terhadap data kita sendiri. Ya, kita bisa melihat isian dari operator,
apakah sudah sesuai apa belum. Ya, jangan 100% percaya dengan operator dilimpahkan semua ke operator ya. Nah, pada Dapodik pun Bapak Ibu, pada Dapodik itu ada namanya SPTJM Bapak Ibu, surat pertanggungjawaban mutlak ya yang harus ditandatangani oleh kepala sekolah ketika mau mensinkronkan data Dapodiknya. Jadi Bapak Ibu banyak nih di apalagi di apa namanya help desk kami itu banyak yang masih silang riwayat mengajar di 2003 2024. Nah, ketika ditelusuri ternyata operator juga tidak memasukkan apa namanya jam mengajar. Nah, karena tidak dimasukkan jam mengajar itu sudah sulit ya. Artinya kenapa? Karena Dapodik itu tidak bisa berlaku mundur Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengubah atau mengedit data yang sudah lampau. Jadi kalau 2023 2024 ini kan sudah tahun lalu ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita ubah di sistem itu tidak bisa tersinkron ke servernya ya. Jadi tidak bisa karena kalau dibuat bisa melakukan perubahan masa lampau banyak juga nanti guru-guru yang baru masuk itu bisa menambahkan apa namanya menambahkan masa kerjanya sendiri. Maka dari itu, Dapodik itu dibuat tidak bisa mengubah masa lampau, ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, verifikasi ijazah sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, yang kita verifikasi adalah ijazah S1 atau diploma 4 ya Bapak Ibu ya, walaupun sudah mungkin ada S2-nya, tapi yang digunakan di sini untuk PPG adalah linearitas antara S1-nya dengan jurusan PPG yang diambil. Nah, kemudian untuk yang ijazah ini banyak Bapak Ibu yang sebenarnya tidak mencantumkan program studinya, ya. Nah, satuan terkecil di itu adalah program studi Bapak Ibu. Beda dengan konsentrasi, ya Bapak Ibu ya. Beda dengan konsentrasi. Nah, banyak nih Bapak Ibu ternyata yang di ijazah itu apa namanya program studi pendidikan agama Islam dalam kurungnya bimbingan konseling. Nah, itu tidak bisa Bapak Ibu karena apa namanya program studinya itu PAI, konsentrasinya itu BK. Nah, sedangkan yang digunakan sebagai satuan terkecilnya itu adalah program studi Bapak Ibu. Nah, itu kemudian ini Bapak Ibu perbedaan tadi seleksi administrasi PPG di tahun sebelumnya dengan yang di tahun 2024 ini. Nah, ini eh, yang sebelumnya cut off data peserta seleksi PPG dalam jabatan, kemudian yang sudahnya populasi peserta seleksi. Jadi semuanya ya yang berpotensi itu mendapatkan notifikasi. Ya. Kemudian yang kedua itu pesertanya yang sebelumnya itu terundang ya. Kalau sekarang itu dia mendaftarkan dirinya. Berbeda ya, terundang dan mendaftarkan dirinya. Kalau dulu itu kan ketika kita sudah mendapatkan undangan sudah pasti kita memenuhi kriterianya dan kita siap untuk apa namanya mengikuti. Kalau sekarang kita mendaftarkan diri kita berdasarkan apa namanya persyaratan-persyaratan yang sudah ada. Nah, persyaratannya itu ya yang tadi dari mulai NIK, kemudian masa kerja dan seterusnya. Itu kita mendaftarkan diri kita. Nah, kemudian yang sebelumnya itu mengunggah berkas dan dokumen. Nah, sekarang tidak ada dokumen yang diunggah kecuali jika
verval ijazah tidak bisa dilakukan secara API atau memiliki perbedaan data di PDDikti, maka ijazah itu butuh diunggah untuk dilakukan verval secara manual oleh dinas dan BGP. Kemudian kalau yang lama itu tidak ada perbaikan berkelanjutan untuk kandidat peserta. Kalau sekarang itu bisa, Bapak Ibu. Kandidat peserta seleksi itu menjadi sasaran bisa melakukan perbaikan selama yang bersangkutan memenuhi syarat regulasi yang berlaku. Itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini mekanismenya Bapak Ibu. Mekanisme apa namanya? Pengajuan atau pendaftaran seleksi administrasi bagi guru tertentu. Nah, ini ada informasi seleksi, kemudian pendaftaran. Nah, cek verval PTK selanjutnya. Verval PTK-nya sudah valid semua, NIK-nya valid, NUVTK valid, kemudian lanjut ke Dapodiknya dicek. Nah, di Dapodik ini apakah sudah sesuai, sudah 1 tahun mengajar, sudah apa namanya memiliki jam mengajar dan seterusnya. Nah, terus dicek lagi apakah sudah serdik. Nah, kalau belum serdik, dia akan masuk ke verval ijazah. Nah, verval ijazah ini ada 2 tadi, pengecekan melalui ijazah di sivil, kemudian verval ijazah di info GTK, kemudian kalau ketemu referensi S1-nya, ya, maka akan masuk ke halaman SIM PKB ijazah terverifikasi, ya. Nah, kemudian setelah itu baru Bapak Ibu nanti setelah terverifikasi ijazahnya baru bisa memilih bidang studi, ya. Bidang studinya diisi, kemudian isi biodata diri, isi biodata kemasan, isi pelengkap. Nah, banyak ini juga pertanyaan terkait isi biodata Bapak Ibu. Ketika apa namanya ibu atau bapaknya sudah almarhum gitu ya, apa yang diisi di NIK, apa yang diisi di apa namanya di pekerjaan ayah, pekerjaan ibu yang sudah almarhum. Nah, Bapak Ibu untuk mengisi kolom tersebut, kita lihat yang mandatori saja. Di sana yang mandatori adalah nama ibu, nama ayah. Namanya saja Bapak Ibu ya. Untuk NIK-nya, pekerjaannya dikosongkan tidak masalah ya. Tapi kalau memang masih hidup, silahkan apa namanya ada pekerjaan, silahkan diisi ya Bapak Ibu ya. Tapi itu dikosongkan juga tidak apa-apa. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini dia tampilan informasinya Bapak Ibu bagi peserta di SIM PKB-nya Bapak Ibu nanti akan tampil ya, tampil seperti ini Bapak Ibu. Apa saja persyaratannya NIK misalnya. Ini sudah centang hijau berarti sudah oke di verbal PTK. Sudah oke, udah tersambung atau tersinkron di Dukcapil. Kemudian belum berusia 60 tahun sudah centang karena maksimal adalah 60 tahun ya. Belum memiliki sertifikat pendidik. Nah, tidak terdaftar sebagai peserta PPG bagi guru tertentu tahun 2024. Nah, ini semuanya sistem yang mengecek. Tidak ada pengecekan secara manual. Ya, Bapak Ibu, kecuali tadi yang satu, yaitu ijazah. Gitu, Bapak Ibu. Nah, ini contoh tampilan dari verbal PTK, Bapak Ibu. Nah, ini yang hijau-hijau ini berarti sudah valid, Bapak Ibu. Coba saya. Nah, kalau ada yang tidak valid, itu akan tidak bisa lanjut, Bapak Ibu. Tidak bisa lanjut. Coba. Nah, saya coba. Ini tampilan dari Verval PTK. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ah, Nah, ini adalah eh, tampilan dari Verval PTK. Kelihatan Bapak Ibu, ketika ada tanda merah di sini, ini dia tidak valid, artinya tidak valid. Nah, tidak valid di sini, tidak valid Dukcapil ini bisa
bukan cuma nicknya yang salah, bisa jadi nama ibu kandungnya salah, bisa jadi apa namanya, bisa jadi tempat tanggal lahirnya, ya. Nah, ini, nah, ternyata masih banyak Bapak Ibu di NTB ini yang masih belum valid Bapak Ibu. Nah, yang dijadikan patokan untuk kevalidannya adalah NIK, pertama nama ibu kandung dan tanggal lahir, ya, Bapak Ibu. Jadi itu dicek ketika NIK tidak valid, cek salah satu komponen tersebut. Itu. Kegiatan sosialisasi narasumber pengelola kinerja guru dan kepala sekolah untuk Oke. BPJS 1 Makassar. Kemudian lanjut. Nah, ini Bapak Ibu halaman datadik Kemdikbud.go.id. Di sini terlihat Bapak Ibu histori mengajar Bapak Ibu historinya. Nah, tidak kemarin ada Bapak Ibu beberapa yang menanyakan tidak terdaftar sebagai guru. Nah, kenapa demikian? Nah, ternyata Bapak Ibu banyak ternyata yang tidak punya satmingkal. Nah, satmingkal ini ternyata harus ada Bapak Ibu. Nah, ya. Jadi sekolah induk itu kita harus ada minimal satu sekolah induk, ya. Ketika kita mengajar di banyak tempat, minimal satu sekolah induk, ya. Kita ada di sekolah induk yang mana. Nah, itu eh, tanda centang yang paling bawah itu yang terdaftar sebagai guru. Nah, itu terkait dengan satmingkal Bapak Ibu. Nah, ini untuk info GTK di mana verbal ijazah secara API dilakukan dan juga melakukan unggah berkas Bapak Ibu, ya, kalau jika verbal ijazah tidak ditemukan Bapak Ibu. Ini info sivil. Bapak Ibu bisa mengecek di sini apa namanya, apakah data Bapak Ibu sudah tersedia dan tercatat di PDDikti. Ya, dicek dulu Bapak Ibu. Kalau data Ibu terdata atau ketemu, sebisa mungkin Bapak Ibu lakukan verbal ijazah melalui API. Ya, karena kenapa? Karena yang pertama itu lebih cepat, Bapak Ibu tentunya tidak perlu menunggu dinas dan BGP untuk melakukan verifikasi, ya, lebih cepat, ya. Dan itu juga terkoneksi dengan PDDikti-nya. Nah, ini Bapak Ibu ketika tampilan ketika tidak apa namanya, tidak tersedia di PDDikti, maka Bapak Ibu melakukan unggah berkas, ya, saat melakukan verbal PTK. Nah, kalau sudah terverifikasi seperti ini Bapak Ibu, contohnya sudah terverifikasi. Nah, Bapak Ibu harus mengklik tombol kirim konfirmasi yang di bawah Bapak Ibu, ya. Nah, jangan lupa dicentang, saya menggunakan ijazah ini untuk apa? Melamar P3K atau seleksi PPG. Nah, sekarang tentunya kita centang yang seleksi PPG, baru kita kirim konfirmasi Bapak Ibu. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, setelah kirim konfirmasi membutuhkan waktu 6 jam, ya Bapak Ibu. 6 jam untuk bisa tersinkron ke tim PKB. Baru Bapak Ibu bisa apa namanya, melanjutkan proses yang di SIP PKB, gitu Bapak Ibu. Nah, ketika ada Bapak Ibu, ketika ada dua kali apa namanya, verbal, misalnya Bapak Ibu melakukan verbal dengan API, kemudian karena tidak sabar Bapak Ibu juga melakukan unggah berkas untuk di verbal secara manual, maka nanti akan muncul Bapak Ibu satu tombol hapus data ini yang di sebelah kanan, ya, dihapus salah satu, ya, karena sudah ada dua kali apa namanya, verbal di sana yang sudah diakui. Boleh menggunakan yang mana? Boleh, silakan. Nah, ini
tampilannya ketika Terus juga kemudian belum motivasi diverifikasi oleh dari guru kelas BGP ya sekolah, Bapak Ibu ya. Ini yang paling banyak sekali ditanyakan mulai beberapa minggu yang lalu sampai sekarang pun masih banyak itu di helpdesk BGP NTB juga masih banyak yang menanyakan kapan kami diverifikasi, kapan kami diverifikasi. Tenang Bapak Ibu, tidak usah apa namanya kalut ya Bapak Ibu ya, tidak usah kalut. Seperti yang disampaikan, kami akan dan bukan cuma kami saja, seluruh Indonesia akan serentak melakukan verifikasi itu mulai besok, Bapak Ibu ya. Karena kami baru dibekali di tanggal 2 sampai 4 Desember kemarin, Bapak Ibu. Jadi, eh, Pak Kepala juga sudah menyampaikan harus ada percepatan, Bapak Ibu ya. Percepatan-percepatan yang kita lakukan untuk meredam nih yang ada di eh, guru-guru khususnya di NTB. Nah, ini verbal ijazah pedalaman info GTK dengan pola berkas ya Bapak Ibu ya di verbal oleh dinas dan BGP. Nah, ini sudah pembekalan bagi UPT, kemudian timelinenya ini timeline yang sudah ditetapkan Bapak Ibu minggu ke-4 sampai dengan minggu ke-4 Desember itu pelaksanaan seleksi administrasinya Bapak Ibu. Nah, itu yang ini strategi komunikasi sudah Bapak Ibu. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Nah, sekian Bapak Ibu mungkin gambaran terkait dengan seleksi administrasi di tahun 2024 ini. Mungkin nanti kita akan lebih banyak diskusi Bapak Ibu setelah apa namanya proses penyampaian teknis dilaksanakan. Mungkin itu Pak Moderator, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.